Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Gustina dari semester 1 MIA SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu biaya peluang. Simak penjelasannya ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari biaya peluang. Biaya peluang atau yang kerap dikenal sebagai opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan ketika kita memilih alternatif lain. Misalnya nih, sebagai siswa baru di jenjang SMA, ketika kita lulus dari jenjang sebelumnya yaitu SMP, kita memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita bekerja, dan pilihan yang kedua adalah kita melanjutkan sekolah ke SMA. Ketika kita memilih untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya yaitu SMA, otomatis kita mengorbankan kesempatan bekerja tadi. Nah, itu adalah contoh sederhana dari biaya peluang. Jadi, sederhananya biaya peluang adalah sesuatu yang dikorbankan ketika kita memilih pilihan lain. Pilihan itu tadi bisa terdiri dari dua atau lebih pilihan. Misalnya ada 3 pilihan. Nah, yang termasuk ke dalam biaya peluang atau yang disebut sebagai biaya peluang adalah biaya yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Misalnya, ada pilihan kerja dengan 3 gaji yang berbeda. Di perusahaan A kita memperoleh gaji 5 juta, di perusahaan B 800.000, di perusahaan C kita memperoleh gaji sebesar 1 juta. Jadi biaya peluang tadi adalah di perusahaan A karena biayanya paling besar yaitu 5 juta. Nah teman-teman, dari pengertiannya tadi maka bisa kita simpulkan ketika kita ingin mencari biaya peluang, kita harus mencari biaya yang kita tinggalkan dengan nilai yang tertinggi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari biaya peluang dan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan ekonomi, tanpa memperhitungkan kerugian karena telah meninggalkan kegiatan ekonomi yang lainnya. Sedangkan biaya peluang atau yang kerap disebut biaya implisit atau disebut juga ongkos alternatif adalah sejumlah barang atau jasa yang harus dikorbankan ketika kita ingin memproduksi atau menggunakan barang atau jasa yang lain. Jadi bisa juga disebut bahwa ini adalah kesempatan yang hilang ketika kita memilih alternatif lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya eksplisit. Apa sih yang dimaksud dengan biaya eksplisit ini? Biaya eksplisit adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar biaya input atau untuk membayar penggunaan faktor produksi, contohnya seperti gaji karyawan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang disebut biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Jadi, biaya sesungguhnya ini merupakan penjumlahan dari biaya eksplisit dengan biaya implisit. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang disebut laba. Laba di sini bisa termasuk keuntungan akuntansi atau kerugian akuntansi yang kerap disebut sebagai accounting profit. Jadi teman-teman, pengertian dari accounting profit ini adalah selisih antara pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dengan pengeluarannya. Jadi teman-teman, untuk menghitung keuntungan akuntansi, maka bisa kita kurangkan pendapatan total dikurangkan dengan biaya total atau biaya eksplisit. Di sini kita masih membahas mengenai laba, yaitu rugi ekonomi dan keuntungan ekonomi atau yang kerap disebut economic profit. Economic profit adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya sesungguhnya. Nah teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maka bisa kita kurangkan pendapatan total dikurangi biaya atau bisa juga kita kurangkan keuntungan akuntansi dikurangi dengan biaya implisit. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai biaya peluang. Berikut akan saya berikan contoh soal dan penjelasannya. Jangan lupa disimak dan diperhatikan ya. Baik teman-teman, setelah kalian memahami dan menyimak penjelasan mengenai biaya peluang, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi. Apa yang dimaksud dari prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah suatu kejadian di mana ketika kita memiliki prinsip untuk mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya namun kita ingin mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari prinsip ekonomi. Ciri-ciri dari prinsip ekonomi yang pertama adalah mengutamakan dan mementingkan kepentingan yang paling mendesak. Ciri-ciri prinsip ekonomi yang kedua adalah bersikap hemat dan tidak boros pada setiap tindakan.
Nah, teman-teman, ciri-ciri yang ketiga yaitu melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Ciri-ciri prinsip ekonomi yang selanjutnya adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Ada dua situasi yang menggambarkan prinsip ekonomi. Situasi yang pertama adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan barang yang ada atau dengan alat yang tersedia. Nah, teman-teman, dari tadi saya terus menyebutkan tindakan ekonomi, tindakan ekonomi, tindakan ekonomi. Sebenarnya apa sih pengertian dari tindakan ekonomi itu? Tindakan ekonomi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai motif ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi ini? Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Jadi misalnya begini, kita menginginkan suatu barang, jadi otomatis kita harus bekerja supaya kita dapat uang dan dapat membeli barang tersebut kan. Jadi bekerja ini termasuk ke dalam tindakan ekonomi, sedangkan membeli barang-barang ini termasuk ke dalam motif ekonomi. Yang pertama ada motif intrinsik. Apa yang dimaksud dengan motif intrinsik ini? Motif intrinsik adalah motif yang muncul atas kemauan diri sendiri. Yang kedua ada motif ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motif ekstrinsik ini? Motif ekstrinsik adalah motif yang muncul karena dorongan dari lingkungan atau di luar dari diri sendiri. Contohnya, seperti ketika kita menginginkan sebuah buku karena kita melihat teman kita membeli buku yang sama. Nah teman-teman, motif ekonomi juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motif ekonomi dalam kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Sekarang kita akan membahas contoh dari motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Yang pertama mencari laba, yang kedua memperoleh kekuasaan, yang ketiga mendapatkan penghargaan, dan yang keempat motif sosial atau menolong sesama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen adalah yang pertama untuk mencapai kepuasan yang optimal, yang kedua agar dapat diterima di masyarakat, yang ketiga agar dapat bertahan hidup, dan yang keempat untuk menaikkan status sosial. Selanjutnya kita akan membahas motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor. Motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor adalah yang pertama memperoleh laba sebesar-besarnya, dan yang kedua mempercepat proses sampainya barang dari produsen ke konsumen. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai skala prioritas. Apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas adalah penentuan kebutuhan atau pekerjaan dari yang terpenting atau mendesak sampai ke yang tidak penting atau tidak mendesak. Jadi sebagai manusia kita harus dapat menentukan mana pekerjaan atau kebutuhan yang paling penting dan paling mendesak sampai ke kebutuhan atau pekerjaan yang kurang penting atau yang kurang mendesak. Baik teman-teman, ternyata skala prioritas ada faktor-faktor yang mempengaruhinya loh. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas ada 3. Yang pertama tingkat kepentingan, yang kedua kemampuan diri, dan yang ketiga mempertimbangkan masa depan. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai biaya peluang, prinsip, motif, tindakan ekonomi, dan mengenai skala prioritas. Terima kasih telah menyimak videonya sampai habis. Semoga teman-teman dapat mengambil informasi dan dapat memahami isi dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.